manusia yang memiliki iman dan pengharapan. Dr. Moore dan anak lelaki buta. Moore adalah seorang dokter terkenal dan dihormati. Melalui tangannya sudah tak terhitung nyawa yang diselamatkan. Ia tinggal di sebuah kota tua di Prancis 20 tahun yang lalu. Dia adalah seorang narapidana. Kekasihnya mengkhianati dia, lari ke pelukan lelaki lain. Karena emosinya, dia melukai lelaki tersebut. Maka statusnya sebagai mahasiswa di universitas terkenal berubah menjadi seorang narapidana. Dia dipenjara 3 tahun. Setelah keluar dari penjara, kekasihnya telah menikah dengan orang lain. Statusnya sebagai bekas narapidana menyebabkannya sukar memperoleh pekerjaan. Ketika melamar pekerjaan, ia menjadi bahan ejekan dan hinaan. Dalam keadaan sakit hati, Moore memutuskan akan menjadi perampok. Dia telah mengincar dari bagian selatan kota. Ada sebuah rumah yang akan menjadi sasarannya. Orang dewasa di rumah tersebut semuanya pergi bekerja sampai larut malam, baru kembali ke rumah mereka. Dalam rumah hanya ada seorang anak kecil buta yang tinggal sendirian. Dia pergi ke rumah tersebut, mencongkel pintu utama sambil membawa sebuah pisau belati. Masuk ke dalam rumah. Sebuah suara lembut bertanya, "Siapa itu?" Moore sembarangan menjawab, "Saya adalah teman bapamu. Dia memberikan kunci rumah kepada saya." Anak kecil ini sangat gembira. Tanpa curiga, ia berkata, "Selamat datang, namaku Kay. Tetapi papaku malam baru pulang sampai ke rumah. Apakah paman, engkau mau bermain bersama dengan saya sebentar?" Dia memandang dengan mata yang besar dan terang, tetapi ia tidak melihat apapun. Dengan wajah penuh harapan, di bawah tatapan memohon yang lurus, Moore lupa kepada tujuannya, langsung menyetujui. Yang membuat dia sangat terheran-heran adalah anak yang berumur 8 tahun dan buta ini dapat bermain piano dengan lancar. Lagu-lagu yang dimainkannya sangat indah dan gembira. Walaupun bagi seorang anak normal harus melakukan upaya besar sampai ia berada di level tingkat yang lebih tinggi dari anak buta ini. Setelah selesai bermain piano, anak ini melukis sebuah lukisan yang dapat dirasakan di dalam dunia anak buta ini. Seperti melukis matahari, bunga, ibu dan ayah, dan teman-teman. Dunia anak buta ini rupanya tidak kosong. Walaupun lukisannya kelihatan sangat canggung,
bentuk bulat dan persegi tidak dapat dibedakan, tetapi dia melukis dengan sangat serius dan tulus. Paman, apakah matahari seperti ini? Mor tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat terharu. Lalu dia melukis di telapak tangan anak ini beberapa bulatan. Matahari bentuknya bulat dan terang, warnanya keemasan. Paman, apakah warna keemasan itu? Dia mendongakkan wajahnya yang mungil seraya bertanya. Mor terdiam sejenak, lalu membawanya ke tempat terik matahari. Emas adalah sebuah warna yang sangat vitalitas. Bisa membuat orang merasa hangat, sama seperti kita memakan roti yang bisa memberi kita kekuatan. Anak buta ini dengan gembira menggunakan tangannya meraba keempat penjuru seraya berkata, Paman, saya sudah merasakan sangat hangat. Dia pasti akan sama dengan warna senyuman Paman. Mor dengan penuh sabar menjelaskan kepadanya berbagai warna dan bentuk darah. Dia sengaja menggambarkan dengan hidup sehingga anak yang penuh imajinatif ini mudah mengerti. Anak buta ini mendengar cerita dengan sangat serius. Walaupun dia buta, tetapi rasa sentuh dan pendengaran anak ini lebih tajam dan kuat daripada anak normal. Tanpa terasa, waktu berlalu dengan cepat. Akhirnya, Mor teringat tujuan kedatangannya. Tetapi Mor tidak mungkin lagi merampok. Hanya karena kecaman dan ejekan dari masyarakat, dia akan melakukan kejahatan lagi. Dia berdiri di hadapan Kay. Dia merasa sangat malu di hadapannya. Lalu dia menulis sebuah catatan untuk orang tua Kay. Tuan dan Nyonya yang terhormat, maafkan saya mencongkel pintu rumah kalian. Anda adalah orang tua yang hebat, dapat mendidik anak yang demikian baik. Walaupun matanya buta, tetapi hatinya sangat terang. Dia mengajarkan kepada saya banyak hal dan membuka pintu hati saya. 3 tahun kemudian, Mor menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Kedokteran dan mulai karirnya sebagai seorang dokter. 6 tahun kemudian, dia dan rekan-rekannya mengoperasi mata Kay, sehingga Kay bisa melihat keindahan dunia ini. Kemudian Kay menjadi seorang pianis terkenal yang mengadakan konser di seluruh dunia. Setiap mengadakan konser, Mor akan berusaha menghadirinya. Duduk di sudut yang tidak mencolok, mendengarkan musik indah, menyirami jiwanya yang dimainkan oleh seorang pianis yang dulunya buta. Sumber ajaran Kristen blogspot.com. Refleksi bagi kita semua dari cerita ini.
ketika Mor mengalami kekecewaan terhadap dunia dan kehidupan, semangat dan kehangatan kecil yang buta ini memberikan kehangatan dan kepercayaan diri kepadanya. Kay yang tinggal di dalam dunia yang gelap sama sekali tidak pernah putus asa dan menyanyiakan hidupnya. Sebaliknya, dia yang membuat orang menyadari betapa besar vitalitas dalam hidup ini. Vitalitas dan semangat ini menyentuh ke dasar hati Dr. Mor. Cinta dan harapan akan dapat membuat seseorang kehilangan niat melakukan kejahatan. Sedikit harapan mungkin dapat menyembuhkan seorang yang putus asa, atau bahkan dapat mengubah nasib kehidupan seseorang atau kehidupan banyak orang. Seperti Mor yang telah membantu banyak orang. Ketika mengalami putus asa, maka bukalah pintu hatimu, maka cahaya harapan akan menyinari hatimu. Haleluya, puji Tuhan. Semoga banyak orang dapat mendengar cerita ini. Dan bila Anda mendengar cerita ini, silahkan dibagikan kepada orang lain.